Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggia. Saya Rafifah. Kami berdua dari Ekstrakurikuler Jurnalistik Spengga, SMP Negeri 3 Sungai Liat mengadakan kegiatan pengomposan. Mari kita melihat liputan pengomposan tersebut. Berikut ini adalah video pengomposan yang dibantu oleh siswa-siswi UPTD SMP Negeri 3 Sungai Liat. Bagaimana tanggapan Mem terkait pemilihan sampah di sekolah ini? Tanggapan Mem, pemilihan sampah di sini sangat efektif ya, karena dari situ kita siswa dan guru dan TU dan pokoknya keluarga di sekolah ini bisa juga menabung sampah di bank sampah. Apa program yang dilakukan di sekolah ini untuk pemilihan sampah? Nah, itu tadi bank sampah ya, namanya Basrengan, bank sampah ramah lingkungan. Jadi ada jenis-jenisnya. Yang pertama plastik, botol plastik ya, kayak ale-ale itu botol kemasan ya, gelas kemasan, terus kertas, kardus, itu saja. Apa yang Mem lakukan ketika sampah sudah selesai dipilah? Oh ya, tadi ada yang lupa ya, satu lagi, kaleng. Nah, kaleng dari aluminium itu ya, kalung aluminium dengan kaleng apa itu juga bisa ya. Apa tadi, ulang lagi pertanyaannya? Apa yang Mem lakukan ketika sampah sudah selesai dipilah? Yang dilakukan yaitu menjualnya, menghubungi pihak pengepul, pemulung, karena kita ada kerjasama MOU dengan pihak pemulung tersebut. Apa tujuan dari program pemilahan sampah di sekolah ini, Mem? Untuk mengurangi sampah yang pastinya, dan agar para siswa dan tadi keluarga lingkungan SMP 3 bisa memanfaatkan sampah, bahwa sampah itu juga bisa menjadi rupiah. Apa pesan dan harapan Mem untuk program pemilihan sampah di sekolah ini? Pesannya, anak-anak didik terutama di sini dan warga sekolah SMP 3 bisa mengurangi sampah, bisa menempatkan sampah anorganik dan organik. Apalagi tadi? Pesan dan harapannya. Harapannya juga itu tadi ya, siswa dan warga sekolah bisa memilih sampah, bisa memanfaatkan sampah menjadi rupiah. Oke, terima kasih Mem. Di sini saya sedang bersama perwakilan siswa yang ada di SMP Negeri 3 Sungai Liat. Apa tanggapan Anda tentang program pengolahan sampah yang ada di sekolah ini? Tanggapan saya sangat baik, karena dengan adanya pengomposan, sampah daun-daun akan berkurang di sekolah ini. Apa usaha yang Anda lakukan untuk mempermudah program yang ada di sekolah ini? Usaha saya dalam pengomposan ini adalah membantunya. Saya sering membantu pembina pengomposan saat beliau bekerja di bawah, dan saya cukup mengerti tahap-tahap dalam pengomposan ini. Menurut kamu, apa ide yang baik untuk program pengomposan yang ada di sekolah ini? Ide yang sudah terjadi dalam pengomposan ini tersebut sudah dijual dengan harga yang cukup murah, dengan disebut puji harga. Yang kedua, berhubung zaman kita sudah canggih, saya harap promosi puji harga melalui media sosial akan cukup terkenal. Apa pesan Anda untuk teman-teman agar sampah di sekolah ini dapat dikelola lebih baik? Mungkin mereka harus tahu cara memilah sampah yang benar, agar sampah tidak di mana-mana. Dan ingat, tong sampah bukan untuk membuang mantan, tapi membuang sampah. Apa harapan Anda ke depannya tentang program pengolahan sampah ini? Harapan saya, semoga SMP Negeri 3 Sungai Liat semakin bersih lingkungannya karena adanya pengomposan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan pengomposan yang ada di sekolah UPTD SMP Negeri 3 Sungai Liat? Pengomposan yang kita lakukan di SMP Negeri 3 Sungai Liat sudah sangat baik dan berproses terus-menerus. Sebenarnya ini sudah dilakukan mulai dari tahun 2014
kita juga sudah mendapat peringkat juara 1 tingkat nasional sekolah adiwiyata. Nah, kami berharap ini bisa menjadi program unggulan dari SMP Negeri 3 supaya anak-anak juga menyadari penggunaan atau pemanfaatan limbah yang ada di sekitar sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka bisa dijadikan bernilai, artinya bisa menghasilkan uang. Nah, program ini akan terus kami kembangkan sampai anak-anak bisa juga membuka pengomposan di lingkungan mereka sendiri. Apa tujuan dari pengomposan ini, Bu? Tujuan dari pengomposan ini salah satunya untuk mengurangi tumpukan sampah. Daun-daun yang dihasilkan atau bahan baku yang dihasilkan di sekolah ini sangat luar biasa banyaknya. Nah, kita melihat sampah itu bisa menjadi uang. Kalau kita bisa mengelolanya, ini akan bernilai jual. Makanya kita melakukan pengomposan yang berkesinambungan di SMP Negeri 3 Sungai Liat. Bagaimana proses pengomposannya, Bu? Proses pengomposan ini yang pertama sekali kita latih ke anak-anak dan perlu difahami setiap anak yang sudah ada di SMP Negeri 3 ini. Sebenarnya itu mulai dari Polis Green atau Green Police yang sudah diwakili oleh OSIS. OSIS akan meneruskan dengan ketua kelas akan melanjutkannya dengan per kelasnya masing-masing. Mereka harus bisa memilah atau membedakan sampah organik. Yang pertama sekali itu yang perlu dilakukan, pilah sampah. Sampah-sampah organik itu kita bawa ke pengomposan. Di pengomposan nanti akan kita cacah. Awalnya kita punya mesin, tetapi karena mesinnya rusak, kita mencacahnya dengan menggunakan gunting atau tangan anak-anak mencacahnya dengan mengoyak-ngoyakkan atau menyobek-nyobek daun-daun dalam ukuran-ukuran kecil. Nah, tahapan yang kedua setelah dicacah, kita menyiapkan air 1 liter berbanding dengan 1 mili cairan E4. Cairan E4 itu fungsinya untuk membantu pembusukan atau bakteri baik yang mengurai daun-daun yang sudah kita cacah tadi. Daun-daun ini akan kita aduk-aduk, kita siram dengan cairan air E4 sampai merata. Langkah ketiga, kita akan masukkan ke dalam drum komposter. Di dalam drum komposter itu ada bagian-bagian dari drum komposter. Ada di situ jendelanya, ada juga tiang tengah. Itu semuanya dikasih lubang, dan di bawah dari drum komposter itu juga dikasih keran, dikasih juga lubang-lubang sekeliling drum komposter. Itu semuanya tujuannya untuk menghindari supaya tidak terjadi ledakan. Nah, langkah berikutnya setelah kita masukkan di dalam drum komposter, daun-daun tadi yang sudah kita masukkan itu harus dibalik sekali 3 hari. Yang dari bawah itu harus dinaikkan ke atas. Selanjutnya disiram pakai air paling tidak 3 liter per 3 hari. Nah, itu dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Kalau misalnya cacahannya itu kecil-kecil halus, itu tidak sampai 1 bulan sudah menjadi pupuk. Tapi kalau cacahannya itu sedikit ukurannya lebih besar, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, setelah 30 hari kita akan panen pupuk hijau. Pupuk hijau itu setelah kita panen harus dimasukkan lagi ke bak pengeringan. Bak pengeringan ini kalau cuaca mendukung atau cuacanya panas, 1 minggu sudah bisa kita ayak untuk membedakan yang masih ada biji-biji dari tanaman yang ada di sekitar sekolah yang tidak bisa diurai. Contohnya buah-buah ketapang itu sulit diurai dalam 30 hari. Nah, kalau sudah diayak, langkah berikutnya anak-anak akan mengemas hingga kita akan melakukan produksi lagi, buat lagi dari awal. Demikian.
Apa hal yang paling penting atau yang paling diperhatikan dalam proses tersebut? Hal-hal yang paling penting diperhatikan dalam proses pengomposan ini, sampah organik itu tidak boleh bercampur dengan anorganik. Itu yang pertama sekali. Untuk penilaian sekolah adiwiyata atau sekolah adipura itu tidak ada gunanya kita buat kompos kalau kompos kita bercampur dengan batu, bercampur dengan pipet atau pipa minuman, atau bungkus permen sekecil apapun itu akan mengurangi nilai kita, karena kompos itu harus benar-benar murni terbuat dari daun, ranting-ranting pohon ataupun tulang-tulang dan sisa-sisa makanan. Kompos hasil dari pengomposan itu dipergunakan untuk apa, Bu? Sejauh ini yang kita hasilkan dari pengomposan itu banyak digunakan untuk memupuk tanam-tanaman yang ada di sekitar sekolah. Itu dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman, salah satu contohnya yang ada di tanaman toga. Tapi kita sudah membuka juga untuk penjualan. Seperti kemarin itu sudah banyak terjual, tapi pasar kita baru dengan guru-guru yang ada di sekitar sekolah kita. Bapak Ibu guru banyak yang membeli, dan juga ada sebenarnya dari luar. Ibu harapannya nanti hasil pengomposan kita bisa dijual atau bisa kita adakan kerjasama dengan pemilik toko bunga. Itu peluangnya akan lebih besar dibanding hanya untuk digunakan di kalangan guru-guru atau di sekolah. Apa manfaat adanya program pengomposan di sekolah SMP Negeri 3 Sungai Liat ini? Manfaat program pengomposan yang ada di lingkungan SMP Negeri 3 ini sangat banyak. Yang pertama sekali, setidaknya kita bisa mengurangi limbah, walaupun itu berupa daun. Limbah daun ini kalau dibiarkan 1 minggu bisa menggunung, tapi kalau kita kelola itu akan menjadi uang. Makanya saya selalu menyampaikan dengan anak-anak, jangan lihat daun-daun itu sebagai sampah, tapi lihat sebagai harta karun. Yang kedua, manfaat dari pengomposan ini, kita akan ramah lingkungan. Yang ketiga, anak-anak akan melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Dengan kegiatan pengomposan ini, Ibu berharap bukan hanya di lingkungan sekolah mereka bisa mengerti membuat kompos, tetapi bisa juga mereka nanti menyadari di lingkungan sekitarnya. Jika mereka menemukan atau melihat banyaknya daun-daun atau ranting-ranting, mereka sudah tahu bahwa itu uang. Itu bisa menjadi harta karun dan bisa mereka kelola di lingkungan sekitar mereka. Apa pesan dan harapan Ibu terhadap program pengomposan di sekolah SMP Negeri 3 Sungai Liat ini? Harapan Ibu untuk program pengomposan di SMP Negeri 3 Sungai Liat, untuk Ibu kepala sekolah atau pimpinan lainnya yang berhubungan dengan sekolah hijau di UPTD SMP Negeri 3, kalau bisa kita ditambahkan drum komposter, karena kita hanya punya 2. Sementara jumlah atau banyaknya bahan baku yang ada di SMP Negeri 3 ini luar biasa. Seandainya kita punya drum komposter 6 atau 8 bahkan 10, itu akan bisa menghasilkan kompos-kompos yang lebih banyak lagi. Nah, yang berikutnya memang sudah diprogramkan oleh Ibu Kepala Sekolah akan kita miliki mesin, karena selama ini anak-anak menggunakan gunting, jadi yang bisa dihasilkan itu hanya sedikit. Tak jauh beda kalau kita menggunakan mesin, pasti akan lebih banyak nanti hasilnya. Demikian. Terima kasih atas jawabannya, Bu.